dari kelompok Hans Kelsen yang beranggotakan saya Rehanil Azra, Saya Adipati Fadila, Saya Mustika Zahdia, saya Syashkari Aulia, saya Rianti Haisa. Alasan kami memilih nama kelompok Hans Kelsen dikarenakan Hans Kelsen adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Austria yang sangat berpengaruh dalam teori hukum modern, terutama dalam teori hukum modern. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep pernikahan ditinjau dari hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, serta hukum positif Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, kami juga akan membahas keterkaitan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup aspek agama, sosial, dan juga hukum. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sementara dalam konteks negara, pernikahan merupakan lembaga hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari peran agama dan negara secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang pernikahan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan akad suci yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan serta rasa kasih dan sayang. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk menikah karena pernikahan dapat menjaga kehormatan diri dan menyempurnakan sebagian agama. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak dipahami hanya sebagai hubungan biologis, melainkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan tanggung jawab moral yang besar. Selain itu, Islam mengatur pernikahan secara jelas melalui ketentuan hukum, rukun, serta hak kewajiban suami dan istri. Hukum pernikahan dapat berbeda-beda sesuai kondisi seseorang, mulai dari wajib, sunnah, makruh, hingga haram. Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun, seperti adanya calon suami dan istri, wali, 2 orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam kehidupan rumah tangga, Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana suami berkewajiban memberi nafkah dan perlindungan, sementara istri berhak memperoleh kasih sayang dan keadilan. Dengan pengaturan tersebut, pernikahan menjadi sarana ibadah yang membentuk keluarga harmonis dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pengaturan pernikahan dalam hukum negara Indonesia. Pernikahan dalam hukum negara Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya. Negara itu memandang perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengaturannya, negara menegaskan bahwa perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta wajib dicatatkan dalam negara agar memiliki kekuatan hukum. Usia minimum menikah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melindungi hak anak dan mencegahnya adanya perkawinan dini. Meskipun dalam keadaan tertentu dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan. Hukum negara juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, yaitu kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban saling setia, saling membantu, serta bertanggung jawab bersama dalam membina keluarga dan mengasuh anak. Kalau mengenai harta, dikenal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan masing-masing pihak, kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, negara mengatur pembatasan poligami dengan syarat yang ketat seperti izin pengadilan dan persetujuan istri guna melindungi hak perempuan dalam hal perceraian. Negara menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan dengan alasan yang sah demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak suami, istri, serta anak. Secara keseluruhannya, pengaturan perkawinan dalam hukum negara bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta kepastian hukum dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Selanjutnya, saya akan bahas tentang keterkaitan hukum Islam dan hukum negara. Kalau dipikir secara sederhana, hukum Islam dan hukum negara itu kayak 2 lapisan dalam pernikahan. Bagi orang Islam, yang penting itu sah menurut agama. Selama rukun nikah lengkap, ada wali, saksi, ijab kabul, orang akan merasa sudah halal dan benar di mata Tuhan. Itu wilayah hukum Islam soal keyakinan dan nilai. Tetapi dalam kehidupan nyata, negara tetap dibutuhkan. Negara masuk bukan buat mengatur iman, tetapi buat mengatur kehidupan sosial. Misalnya kalau nanti ada masalah cerai, nafkah, hak anak, warisan, atau kekerasan dalam rumah tangga, tanpa aturan negara dan pencatatan yang sering dirugikan itu istri dan anak. Makanya secara pemikiran orang biasa, Islam itu tuh bikin nikahnya halal, sedangkan negara itu bikin nikah itu aman. Kalau cuma seagama tapi nggak dicatat negara, nikahnya mungkin tenang secara batin tetapi rawan secara hukum. Sebaliknya, negara juga nggak bisa asal memisahkan nilai kalau bertentangan soal agama. Karena di Indonesia agama tetap jadi dasar. Jadi hubungan keduanya itu bukan saling mengatur tapi saling menjaga. Agama menjaga nilai sedangkan negara menjaga akibat hukumnya. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam dan hukum positif Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab, dan juga berlandaskan dengan nilai ketuhanan. Praktik pernikahan yang bertentangan dalam nilai agama seperti pernikahan sesama jenis dan beda agama tidak diakui dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia. Dalam memahami aturan pernikahan secara agama dan hukum, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan perkawinan secara sah dan bertanggung jawab demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan keluarga. Berpasangan, 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 dan di kau